Sorry, Dari sorry. Agit dulu paling ya. Ini maksudnya emang kapasitas tesnya Italia tuh banyak, banyak banget gitu ya. Jadinya bisa langsung ketahuan banyak gitu. Sorry, justru sebenarnya nggak banyak sih. Mm. Jadi yang dites itu emang iya ada, maksudnya cukup tesnya. Cuman tapi yang dites itu yang cuma yang simptom doang. Jadi yang gejalanya cuma mild dan nggak nunjukin gejala, nggak dites. Jadi benar-benar yang udah sakit banget baru dites. Makanya itu Nah, maksudnya kalau tesnya sih cukup aja, maksudnya nggak banyak sedikit nggak semuanya gitu juga ya. simptom yang Sama sakit. ini eh, tanggapan untuk yang kabur itu gimana ya? Apa yang kabar yang habis ya? Nggak Apa itu emang bukan. udah Kalau itu keburu yang keburu berangkat itu ya emang jadinya gue juga kabur, Ben. Di Malaysia juga nggak sempet kabur. diringkus ya. Enggak, tapi itu emang karena waktu itu kan datanya bocor, data apa informasi lockdownnya bocor. Jadi akhirnya ya udahlah, maksudnya kan di sosial media gitu. Jadi orang-orang pada takut gitu. Akhirnya orang-orang pada kabur ke selatan. Ya akhirnya itu deh, akhirnya selatan juga ikutan terinfeksi gitu. Jadi salah satu faktor penyebabnya sih yang kabur-kabur. Dan tapi ya udah keburu kabur mau digimana lagi gitu ya. Iya, akhirnya mau udah keburu kabur lagi. Ber, tapi Dengan kalau di kabur selatan itu Mungkin lebih pas banyak baliknya nanti. Apa? Ber, yang di selatan itu lebih banyak yang kayak orang-orang tua gitu nggak? Orang tuanya semuanya orang tua sih kebanyakan. Kebanyakan. Gimana ya jelasinnya, soalnya ya tadi sih maksudnya yang lebih banyak orang pulang pergi kayak commuting ke luar negeri itu kan orang di Milan kan, soalnya kan bisnis center kan di situ, makanya akhirnya banyak yang terinfeksi sebenarnya di Milan kan. Sebenarnya ya udah gara-gara beberapa hal, karena ada yang kabur segala macam, akhirnya kan ya itu nyebarin ke selatan. Tapi emang di seluruh wilayah Italia emang kebanyakan orang tua sih. Soalnya tadi yang gue bilang sih 22% populasinya itu umur di atas 65 tahun. Jadi yang mati juga kebanyakan yang udah tua sih. Tapi kasihan juga tetap aja. Iya. Menderita aja. Oke, ini lanjut ke Far. Ini pertanyaan yang cara ngecek orang olahraga maksimal 1 jam itu udah dijawab belum, Fari? Itu ke aku deh kayaknya. Ini itu sih, nah sebenarnya ini kayak agak yang aku pertanyakan ke apa sih? Jadi itu di surat keterangan yang tadi di generate sama websitenya itu tuh ada tertulis dia keluar jam berapa. Saya jam 8.10 gitu. Nah itu sebenarnya agak bisa dicurang-curangin juga gitu sih, dan ya aku belum pernah dikontrol polisi, jadi aku nggak bisa cerita kayak gimana dia ngeceknya. Cuma ya harusnya diceknya dari situ, misalnya tertulis dia keluar jam 8.15, terus misalnya udah jam 9.16 berarti kayak udah melewati itunya. Cuma ya again kayak itu kan agak bisa ditipu-tipu, jadi entah. Iya, nggak ketahuan juga. Nah. Kejujuran aja gitu ya. Oh, iya. Sama ini, Nasiti nanya, di Prancis masker kain banyak dipakai nggak sih? Jadi tren gitu nggak sih? Kalau di sini kan jadinya orang kayak ngedesain gitu nggak? Jadi kayak jualan. Nah, iya, keren gimana ya? gitu. Kayaknya sih nggak mulai banyak sih yang apa sih kayak bikin masker kain gitu. Dan aku lihat juga banyak yang pakai masker kain. Banyak juga yang DIY sendiri gitu. DIY sendiri itu agak redundant. Yang DIY. Cuma kayak nggak jadi usaha yang nge-boom gitu loh. Kayak kalau misalnya dibandingin sama Indonesia, orang-orang tuh kayak heboh banget. Di Prancis tuh kayak ya udah biasa. Berjualan banget aja gitu ya. Gitulah. Oke. Sama ini kan kalau di sini orang banyak yang nimbun masker gitu ya, terus buat dijual lagi lebih mahal. Kalau di sana gitu juga nggak? Kalau di Prancis nggak ada sih, soalnya ya sejak kita tahu kayaknya mereka lebih mikirin diri sendiri juga. Mereka kayak nggak mikir dapat untung gitu, mungkin. Dan apa sih? Kalau di apotek sih kayak dibatasin gitu.
kalau misalnya beli pas di awal-awal kayak dibatasin cuma beli 1 box per lupa keluarga atau per orang gitu. Terus juga setelah itu di website juga kayak biasanya yang masker-masker gitu dibatasin gitu sebagian besar, belinya maksimum berapa. Mungkin Oke. kalau di negara Yang ini lain ada nggak? pertanyaan buat Misalnya semua. ya dari Berle, Sari, atau Zega mungkin di negara Pada nimbun masker gitu nimbun nggak? Atau masker, kayak nimbun hand ya udah sanitizer mungkin. Nggak ada. oh itu. Nggak ada sih. Cuman gini, kalau di Jepang ya, kan sempet ya, bener-bener masker itu sangat langka. Jadi ada juga dijual kayak di toko online gitu di Jepang. Itu kayak 1 pack-nya itu isi 60 itu harga kalau di rupiah 1.500.000, Pak. Berarti sama lah ya di ini juga ada. Iya, gitu. ya kayak supply tapi sekarang demand. udah nggak ada sih. Supply demand. Itu orang just tip kali Zek. Iya lo. Emang masih bisa Sari travel. Impor anjir. Sari Ya, lanjut ya. ditanyain. Ini sekarang Jadi- agak serius nih. Oh ya. Apa namanya? Dampak ke ekonomi di negara-negara tempat kalian tinggal ini gimana? Terus kayak tentang apa? Regulasi soal perusahaan-perusahaan yang bangkrut, terus kayak karyawan-karyawan yang di PHK. Itu ya. Ini tadi Nasiti yang nanyain ya kayak Aku ada itu sih tadi agak skip juga kira-kira sebenarnya. jadinya kalian disambung juga kali ya punya Kevin. Gimana bisa jawab nggak ini? Kebijakan pemerintahnya soal kayak ada yang mau duluan mungkin? Aku deh. Jadi kalau di Perancis sejak awal kayak mereka udah bilang sih kita bakal resesi parah-parahan habis ini. Itu pertama. Cuma kayak dari awal mereka udah alokasi dana buat si kayak solidarity fund atau apanya gitu udah udah disiapkan. Jadi kayak udah perusahaan dapat, kayak restoran dapat, auto entrepreneur gitu juga dapat. Terus freelancer gitu juga dapat. Dan sebenarnya kayak mereka juga, nah aku tuh sebenarnya harusnya bisa, cuma aku nggak bisa dapat soalnya kayak aku baru mulai kerja gitu tahun ini dan yang bisa dapat tuh khusus untuk orang yang mulai kerja mulai freelance tahun 2019 dan bisa membuktikan bahwa usaha dia mengalami kerugian mulai dari bulan Februari akibatnya gitu. Terus juga banyak orang yang di sebenarnya istilahnya tuh kayak pengangguran parsial. Jadi mereka masih tetap dikontrak sama sama tempat kerjanya. Cuma ya udah mereka nggak ada aktivitas profesional sama sekali, berhenti gitu. Cuma kayak masih dapat bayaran gitu deh dari pemerintah kayaknya itu. Cuma ya in general sih abis ini bakal resesi. Jadi Itali dulu. Oke, yang lain ya. Kalau ekonomi sih jelas unemployment rate-nya naik di sini semenjak Februari. Tapi insentif pemerintah tadi kayak yang udah gue jelasin di presentasi. Jadi pemerintah tuh ngasih insentif bukan cuma ke small business aja, tapi mereka juga ngasih ke medium size business. Kalau yang large size business nggak tahu ya. Tapi yang medium size business mereka membatasi cuman ngasih loan. Sedangkan kalau ke small business sama ke individualnya sendiri mereka ngasih dalam bentuk hard cash. Sebenarnya, yang gue mau lupa jelasin juga di sini, case isu yang unik di sini juga adanya sedikit racism, kayak kan emang munculnya corona juga kan dari Cina, dan banyak juga orang Asian di sini kan, dan banyak orang Asian yang lebih banyak patuh buat pakai masker daripada white people. Terus entah kenapa banyak beberapa kasus di sini kayak yang udah mulai mendiskriminasi orang-orang Asian kayak atau malah ngebully orang Asian kayak ini nih gara-gara kalian nih penyakit ini gitu-gitulah pokoknya.
Tapi itu lebih banyak terjadinya di daerah kayak kota-kota kecil dan suburban sih. Kalau di daerah kota besarnya sendiri jarang. Gitu aja sih. Oke. Ya, Berle dulu atau Zega dulu? Boleh. Jadi kalau di Itali sih dapat juga sih insentif buat yang self employment itu 600 euro, tapi cuman 1 bulan, cuman bulan Maret dulu. Jadi peraturan di Itali itu emang beda-beda sih setiap regional. Jadi kalau di Milan dia dapat 600 sih, 600 euro. Dan ini masalahnya adalah biasa pembayarannya birokrasi Italia kan ribet banget kan, belibet banget. Dan distribusi uangnya kayaknya nggak lancar, akhirnya yaitu muncul protes dan demo segala macam karena mereka belum dapat insentif sampai sekarang udah Mei kan, harusnya udah dapet tuh bulan April dan Maret. I don't know, Itali biasa. Oke. Dari Zega? Oke, kalau dari aku sih yang tadi aku udah jelasin nih, jadi tiap individu yang punya KTP Jepang dia dapat 100.000 yen. Itu tuh udah mulai pendaftarannya itu dimulai sejak bulan Mei ini. Jadi harusnya sih dalam bulan ini atau bulan depan itu uang sudah diterima, dan dari pemerintah Jepangnya sendiri itu memberikan masker gratis, 2 masker gratis per keluarga. Jadi itu yang maksudnya yang jadi insentif pokoknya apa yang dilakukan pemerintah terhadap pandemik ini. Cuman kalau misalnya untuk ekonomi secara overall di Jepang sendiri, karena di kita juga baru mulai soft lockdown, jadi nggak lockdown banget, cuman anjuran untuk di rumah aja, dan work from home-nya itu dari April sampai Mei akhir, jadi belum ada hal yang terlalu drastis banget sih secara ekonomi. Cuman untuk beberapa perusahaan service ya apalagi misalnya yang event kayak gitu, terutama part time job, jadi banyak yang nggak ada job sehingga dia harus ngeganti part time job yang lain sih, basically itu aja. Tambahan dikit dong, boleh nggak buat yang Jepang? Oh ya, silakan. Orang perusahaannya rada gede sih sebenarnya, jadi mungkin nggak terlalu kena banget pengaruh secara ekonomi. Cuma di perusahaan orang tuh ada sebenarnya pemerintah tuh bikin kayak peraturan kalau misalnya perusahaan harus ngeliburin pegawainya karena corona, itu si pegawainya harus tetap dikasih 60% dari gajinya. Pada umumnya orang juga ada yang kayak gitunya. Jadi bulan ini sama bulan depan selama 2 bulan itu harus libur di luar libur yang biasa, yang normal harus libur 8 hari. Nah, si 8 hari ini tuh kalau di perusahaan orang mau dipakai buat cuti biasa, mau ngambil dari jatah cuti maneh, atau mau dari yang tadi maneh libur boleh tapi 60% gajinya cuma jadi 60% doang, itu bisa milih. Ya ada yang kayak gitu sih. Itu balik lagi ke kebijakan perusahaan sih. Kalau di perusahaan aku, kedengaran nggak sih? Kalau di perusahaan aku, kalau di libur juga kayak tetap gaji tetap full dikasih sih kalau aku. Kalau libur juga. Jadi itu tergantung kebijakan masing-masing. Oke.